kalau toh saya jarang berbicara, tidak berarti saya apatis, tidak berarti saya tidak peduli. Tapi sekali lagi, mungkin akan jauh lebih baik dan lebih bijak kalau saya tidak terlalu banyak bicara. Sahabat Beritapedia, gonjang-ganjing memanasnya persiapan Pilpres 2024 semakin meningkat. Beberapa kalangan berharap sosok kepemimpinan yang akan terpilih nanti adalah pemimpin yang tidak anti kritik. Mereka menyatakan tidak peduli yang akan menang di 2024 itu siapa, baik Anies, Ganjar atau Prabowo, yang jelas mereka tidak anti kritik. Namun, menurutnya, masyarakat pasti bisa menilai siapakah sosok yang saat ini telah muncul menjadi calon presiden di 2024. Menyinggung hal itu, pemerintahan Presiden Joko Widodo pernah disebut berkuping tipis karena dinilai terlalu reaktif menyikapi kritik dari berbagai kalangan. Kondisi itu banyak dibahas para pengamat dengan membandingkan di era pemerintahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Pemerintah Jokowi melalui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan, menegaskan tidak mau menerima kritik dari luar pemerintah. Menanggapi hal itu, menurut Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia, (KEPI), Saiful Anam mengatakan, seharusnya kritik yang dilakukan oleh pihak-pihak di luar pemerintah dijadikan vitamin yang menjadi bagian dari sistem demokrasi. Saiful Anam menjelaskan, jika kritik dianggap menghambat, atau bahkan dianggap banyak omong, maka lebih cocok hal itu di negara yang menganut prinsip otoritarianisme, ujar Saiful kepada media. Namun, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dengan bijak pernah berpesan justru membela pemerintah yang berkuasa saat ini. Hanya, ia menggarisbawahi bahwa setiap kritik itu merupakan hal yang wajar pada sebuah negara demokrasi. Saya pikir ini negara demokrasi, ya, tentu siapapun, termasuk saya, punya hak untuk berbicara. Dan memang politik itu khas kausa ya. Saya ingat dulu banyak yang ketika tidak berada di kekuasaan, kritisnya luar biasa, menyerang, ya, menghajar begitu. Tetapi tidak sedikit begitu berada di lingkar kekuasaan, kurang suka dikritik. Nah, inilah yang kita harus banyak belajar ya, bahwa yaitu politik itu, demokrasi ada kalanya kita mengkritik, mengoreksi, menyerang. Tapi ketika mengemban amanah, harus bersedia juga dikoreksi untuk kebaikan. SBY berpesan bahwa siapapun presidennya nanti tetap harus diberi kesempatan bekerja untuk rakyat. Bahkan, ia menyebut setiap pemimpin yang terpilih nanti harus dihargai. Seperti halnya, setelah SBY selesai mengemban amanah sebagai presiden, ia berpesan kepada masyarakat untuk menghormati pemimpin yang terpilih. Terlebih, Presiden Jokowi yang terpilih saat itu disebut matahari baru oleh SBY bagi bangsa Indonesia. Dengan bijak ia mengarahkan agar masyarakat untuk tetap menghormati hal itu, dan masyarakat harus memberikan kesempatan kepada setiap pemimpin yang baru nanti setelah terpilih. Seperti halnya, SBY meneruskan, pihaknya lebih memilih untuk tidak banyak bicara pada setiap pemerintahan yang baru terpilih. Menurutnya, bukan karena dirinya tidak peduli, sewaktu-waktu dirinya pun berkesempatan memberikan kritik pada pemerintahan setelahnya. Intinya, menurut SBY, pemerintah pun jangan sampai membalas kritik dengan sikap yang tidak bijak. Setelah 10 tahun saya mengemban tugas negara,
boleh dikatakan non-stop. Setelah itu tentu saya ingin berkonsolidasi, saya dan keluarga. Belajar hidup dalam suasana yang berbeda, irama yang berbeda. Dan kemudian kita sudah punya presiden baru, matahari baru. Bagus kalau kita beri kesempatan kepada pemimpin kita yang baru itu untuk mengemban tugas sesuai dengan janji-janji beliau pada saat kampanye dulu. Tetapi kalau toh saya jarang berbicara, tidak berarti saya apatis, tidak berarti saya tidak peduli. Tapi sekali lagi mungkin akan jauh lebih baik dan lebih bijak kalau saya tidak terlalu banyak bicara.